Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan, itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. PDIP menyebut Hasto menyiapkan puluhan video bongkar bobrok petinggi negara. Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, mengaku Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, merupakan sosok yang menaati hukum dan kooperatif. Ia juga menyebut Hasto sudah menyiapkan puluhan video untuk membongkar bobroknya petinggi negara yang terlibat kasus korupsi. Setahu saya ya, jika seseorang sudah tersangka dan dirinya merasa tidak bersalah, ia datang memberikan pembelaan, melampirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus tersebut. Bukan malah mengancam dan akan membeberkan kasus-kasus orang lain. Ini kan yang diperlukan saat ini, pembelaan untuk membebaskan lu dari tuduhan, dari sangkaan. Kecuali orang tersebut ya benar-benar bersalah dan tidak bisa mengelak, akhirnya menggunakan jurus Dewa Mabok. Sehingga untuk melindungi dirinya sendiri harus mengorbankan orang lain yang belum tentu juga itu terbukti kebenarannya. Lagian kalau misalkan mau bongkar-bongkaran kasus korupsi pejabat besar gitu yang seperti dikatakan oleh Pak Hasto, ya bukannya KPK lebih senang merasa terbantu gitu. Jangan-jangan ini barter kasus lagi sehingga dirinya selamat dan KPK akan menerima kasus yang lebih besar. Menarik ini. Udah KPK sikat aja semuanya, baik kasus Harun Masiku dan kasus-kasus besar yang akan dibongkar oleh Pak Hasto ini. Pak Hasto udah menyiapkan video-video di mana itu akan membuka tabir para koruptor di negeri ini. Ini luar biasa nih, mantep ini. Kemudian Bu Kony juga ngomong ada dokumen-dokumen yang dititipkan ke dia dan disimpan di Rusia, dinotariatkan, dan itu akan menjadi bom waktu. Gile, ini keren gitu loh, dan masyarakat sangat menunggu karena siapapun itu, ya siapapun dia, ketika dia melanggar tindak pidana koruptor itu adalah musuh kita bersama. Tolong dibuka, Bu Kony, tolong dibuka Pak Hasto, gitu ya. Tapi hati-hati, gini loh, ini tanggapan saya ya, Rusen 98 tanggapan saya. Yang kemarin berkuasa itu presidennya siapa? Ya, selama 10 tahun. Tentu yang namanya kartu, ya kartu truf, itu yang pegang siapa, ya. Dan politik yang dilakukan oleh presiden ketujuh kita sebelumnya adalah karena dia memang banyak kepungan dari mana-mana ya, dari oligarki dan dari partai-partai ya, sebagai perpanjangan oligarki. Satu-satunya cara saat itu Pak Jokowi adalah menggunakan kartu-kartu truf untuk mematikan lawan-lawannya dia. Artinya apa? Di kantongnya Pak Jokowi itu banyak kasus, tinggal dipencet meledak. Hati-hati, karena EKTP nyambungnya kemana? PDIP termasuk nggak? Hati-hati, BTS katanya dengar-dengar nyambungnya kemana? Ada ke suaminya Puan Maharani, infonya begitu. Hati-hati, kasus judul yang sekarang Budi Ari, ada ponakannya Bu Megawati. Banyak hal. Erlangga, aliran dananya kemana? Ya, kalau itu dibuka, memang akan merubah peta korupsi, penanganan korupsi di Indonesia. Itu sangat benar. Buka aja. Tetapi jangan coba-coba itu buat menyerang Pak Jokowi dan keluarga. Jangan coba-coba. Karena yang selama ini bermain dengan cara-cara itu, ya permainan kartu truf adalah ya orang yang bersih, yang tidak melakukan itu, sehingga dia nggak punya cacat. Sementara orang-orang partai, elit-elit partai bermain semua dan itu mudah dibuka. Benar nggak? Jadi kita tunggu aja. Ini sesuatu yang seru dan kita sebagai masyarakat anti korupsi, ya
Sekali lagi, tolong Pak Prabowo rilis itu melalui legislatif ya. Jadikan itu prolegnas prioritas rancangan undang-undang perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang supaya koruptor ke depan. Guys, Anda dengar klarifikasinya Sekjen PDIP nggak sih? Bapak HK. Nah, dia bilang dia akan bongkar puluhan petinggi negara atau pejabat publik yang korupsi. Dia memiliki bukti banyak sekali video terkait dengan korupsi rekan-rekannya selaku pejabat tinggi pemerintahan di NKRI tercinta ini. Yeay! Saya apresiasi buat Bapak Hasto Kristianto. Ternyata Anda nggak gentle ya. Anda nggak mau nyemplung sendiri. Anda lupa bahwa sebagian besar orang-orang yang korupsi itu juga orang-orang dari pejabat PDIP. Bukan hanya orang-orang di luar itu. Kalau Anda menyisihkan video orang-orang yang di luar PDIP, KPK pasti akan menelisik orang-orang yang ada di PDIP. Anda nggak takut sama Ibu Banteng karena suaminya Mbak P selaku ketua DPR itu juga disinyalir korupsi. Nah, apa Anda nggak takut itu, Bapak? Saya tahu Anda tidak akan mau susah sendiri. Anda tidak akan mau jatuh sendiri, bahkan nyebur lubang sekalipun sendirian. Anda pasti bakalan nyari teman-teman yang lain untuk menemani Anda. Dan saya setuju banget. Saya mendukung kalau Anda mau share video-video teman-teman dari pejabat pemerintahan yang korup. Karena itu bakalan membantu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Tapi jangan lupa bahwa sebagian juga ada orang-orang dari partai Anda sendiri. Apa di sini Ibu Banteng tidak semakin ketar-ketir? Anda harus jaga loh kesehatan Ibu Banteng. Sudah tua itu macam-macam masalahnya. Ada pembuluh darah yang mulai kaku, ada penyakit jantung yang mengancam, ada osteoporosis, osteoartritis ya. Kemudian swing mood ya, emosi mood yang tidak stabil. Anda nggak kasihan nih sama Ibu Banteng yang sudah sepuh tapi belum menemukan penggantinya. Ya, orang mana sih yang nggak ingin penggantinya adalah anak cucunya sendiri menjadi ketua PDIP. Tapi kan tidak semudah itu, guys. Tidak semudah itu. Kalau mereka nggak kuat dan mereka tidak memiliki pengaruh yang besar buat anggotanya, bakalan ada opsi yang ketiga. Kan anaknya Ibu Banteng ada 2 yang menjadi pengurus di PDIP. Nah, satunya Mbak P dan satunya Mas P. Nah, Mas P selaku kakak dan Mbak P selaku adik, itu dua-duanya nggak ada yang menonjol, guys. Makanya harus ada opsi ketiga. Opsi ketiganya kemarin yang cocok adalah Bapak Jokowi. Sayangnya kan banyak yang nggak setuju nih. Dan Bapak Jokowi ini kan ya, saya meyakini bahwa Bapak Jokowi ini pengaruhnya lebih besar daripada PDIP sendiri, daripada Ibu Banteng gitu loh. Makanya Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Nah, orang-orang yang mendekat ke Pak Jokowi dipecati semua. Supaya apa? Supaya nggak ada orang bagus di PDIP. Dan Mbak P atau Mas P ini masing-masing itu memiliki peluang untuk menggantikan Ibu Banteng. Apabila ini belum ada peluang, maka satu-satunya yang bisa maju adalah Ibu Banteng sendiri. Maju lagi hingga maut memisahkan antara Ibu Banteng dengan PDIP. Guys, semakin seru kan yang terjadi pada Partai Drama Indonesia Perjuangan? Semakin seru sekali, luar biasa banget kan? Ya kita tonton aja sampai di mana perjuangan mereka untuk tetap bermain drama sepanjang masa. Salam sukses!